Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara tetap baik dan teruslah berpengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan dapat bekerja dengan leluasa, menuntun dan memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan banyak hal yang baik yang berkenan kepada Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Berkati kami sepanjang hari ini, agar kami merasakan sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu. Terlebih-lebih di dalam melakukan pekerjaan kami. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan senantiasa melindungi dan memberkati kami. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Biarlah setiap kami tergerak untuk ikut beribadah di dalam ketaatan yang sungguh-sungguh dan terus percaya kepada Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Senin 8 Juli 2024 tertulis dalam kitab Amsal 10 ayat 7. Dalam bahasa Batak Poda 10 ayat 7. Demikianlah dikatakan. Parningotan ni partigor makorhon pasu-pasu. Alai anggo barita ni halak percahat say nabusuk do. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan orang benar itu hidup menderita, hidup dalam kesusahan, melainkan Tuhan selalu menjaga dan melindungi mereka serta memberkati kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Amsal adalah kitab hikmat, nasihat bijak seluruh umat Tuhan agar orang-orang benar yang hidupnya berkenan kepada Allah beroleh sukacita dan berkat dari surga. Kita pun ikut menikmati berkat-berkat Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada satupun perbuatan yang luput dari perhatian Tuhan. Segala perbuatan kefasikan, ketidakjujuran, kecemburuan, kebencian, dan lain sebagainya, itu tidak dikenan oleh Tuhan. Tuhan akan menjatuhkan hukuman atas mereka. Tetapi sebaliknya, Tuhan memberkati orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Artinya orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, dia akan terus hidup di dalam berkat yang berkelimpahan. Tetapi sebaliknya, hidup orang-orang fasik akan mencapai pada kebinasaan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus hidup di dalam kebenaran, hidup jujur di dalam Tuhan, dan seraya memohon pertolongannya, agar kita tidak lagi terjatuh ke dalam dosa, agar kita tidak lagi terkontaminasi oleh keinginan-keinginan dunia. Tetapi sebaliknya, biarlah kita hidup di dalam kebenaran Allah, dan hidup di dalam keselamatan yang kekal, yang telah disiapkan Tuhan kepada orang-orang yang percaya. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi sebaliknya orang-orang yang hidup di dalam kefasikan, bibir yang kotor, menyembunyikan kelaliman dan lain sebagainya, dia hidup yang menderita, hidup yang dikutuk, hidup yang dihukum, yang bagiannya hanya kematian yang kekal. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jagalah sikap hati, sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam segala pekerjaanmu, di dalam segala waktumu,
kesempatan hidup yang diberikan Tuhan kepadamu. Pakailah itu untuk hidup di dalam kebenaran, untuk hidup di dalam ketulusan dan kejujuran. Karena Tuhan sayang, Tuhan mencintai orang-orang yang baik, yang taat, yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan terus belajar untuk dimampukan menjadi pelaku firman yang setia. Janganlah pernah kiranya kita mengandalkan pikiran dan kekuatan kita, tetapi biarlah hanya Tuhan satu-satunya sumber kekuatan, benteng pertahanan dan perlindungan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masalah, pergumulan, goncangan hidup itu pasti terjadi dalam hidup orang-orang yang percaya. Tetapi yakinlah, ketika kita percaya dan berpegang teguh kepada Tuhan saja, maka tidak ada satupun masalah, tidak ada satupun bencana yang membinasakan kita. Tetapi di dalam proses kehidupan, melalui berbagai-bagai kesulitan, maka kita ditempa menjadi pribadi yang lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih kokoh dan tangguh, terlebih-lebih di dalam iman kepada Tuhan. Kiranya kita dimampukan dan senantiasa Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang terus mengajar kami dan mengingatkan kami untuk tidak hidup menurut kehendak dan pikiran kami. Tetapi kami mau hidup hanya mengandalkan Tuhan dan terus membiarkan Tuhan untuk ambil bagian dalam setiap persoalan-persoalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami pun belajar menjadi orang yang benar, hidup di dalam ketaatan kepadamu, sehingga kami akan mendapatkan berkat-berkat yang berkelimpahan. Tuhan, kasihanilah kami dan berkatilah kami di dalam segala perencanaan kehidupan kami. Engkaulah kiranya yang menolong dan memampukan kami untuk tetap bertahan, berjuang di dalam kehidupan sampai di garis kemenangan. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam segala pekerjaan, apapun yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan berkenan memberkatinya, sehingga anak-anak kami boleh meraih cita-citanya dengan baik dan mereka hidup dengan bahagia. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami rencanakan dalam segala pekerjaan kami, kiranya Tuhan ambil bagian dan memampukan kami untuk dapat mengerjakan semuanya di dalam takut akan Tuhan, sehingga kami beroleh berkat dan terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kekuatan dan penghiburan bagi saudara kami yang lemah, berikan solusi, jawaban atas segala persoalan hidup mereka. Demikian juga di dalam keadaan yang masih kurang sehat, masih banyak orang-orang yang memerlukan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Engkaulah yang memulihkan dan menyembuhkan mereka. Engkaulah yang memberkati segala usaha keluarga, sehingga mereka beroleh kekuatan dan kesembuhan daripadamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dan masa depan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.